Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Salam merdeka. Para sahabat RK Channel yang saya cintai, saya banggakan. Saat ini kita sudah menghadapi peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Pada kesempatan ini akan saya bahas sedikit filosofi daripada tanggal 17 bulan 8 tahun 45. Ini nomor yang cukup menarik. Menarik untuk kita bahas, bukan menarik untuk diperjualbelikan. Jangan. Jadi angka 17, angka 8, angka 45 ini ternyata mengandung arti yang dahsyat untuk negara kita dan untuk agama kita. Tapi sebelumnya kami mendoakan terlebih dahulu kepada teman-teman sahabat RK Channel, semoga Anda sekalian, kita semua senantiasa dijaga oleh Allah dari segala kesulitan, dibebaskan dari segala kesusahan, diberi jalan keluar dari segala permasalahan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Angka 17 saat itu adalah angka daripada tanggal kemerdekaan negara kita. Itu ternyata ada hubungan erat dengan kita sebagai umat Islam. Setiap hari 5 waktu kita menjalankan sholat. Karena apa? Ternyata dalam sholat itu rukun sholat yang kita lakukan, mulai dari niat sampai dengan membaca salam, itu ternyata jumlahnya ada 17. Ini luar biasa. Jumlah rukun sholat 17 sama dengan tanggal kemerdekaan kita, tanggal 17. Kemudian bulan adalah Agustus, yaitu bulan 8. Angka 8 itu kalau kita hubungkan di dalam sholat akan ketemu saat kita duduk di antara dua sujud. Kita duduk di antara dua sujud, disitulah kita berdoa memohon kepada Allah, yang doa itu jumlahnya ada 8. Dalam fikih disebutkan as-sholatu lughatan ad-du'a. Sholat menurut bahasa artinya berdoa. Nah, ini berdoa di dalam sholat saat kita duduk di antara dua sujud. Apa yang kita minta kepada Allah, di situ kita berdoa, Rabbighfirli, ya Allah ampunilah saya. Kita minta ampun kepada Allah karena apa? Kita semua sadar kita penuh dengan dosa. Kita bergelimang dosa. Maka setiap saat kita minta ampun kepada Allah. Rabbighfirli. Yang pertama minta ampun. Kemudian warhamni. Yang kedua, ampunilah saya.
kasihanilah saya. Kita agar diberi kasih sayang selalu oleh Allah. Bisa kita bayangkan seorang pegawai, dia hidupnya, pekerjaannya enak, gajinya cepat nambah karena apa? Majikannya sayang. Nah ini, kita hidup kalau selalu diberi kasih sayang Allah, pasti hidupnya akan bahagia dunia sampai di akhirat. Maka kita minta warhamni, minta selalu diberi kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, warfa'ni, angkatlah saya. Derajat kita, minta derajat kita diangkat oleh Allah. Tinggi dan tinggi derajat kita. Karena apa? Manusia itu ada yang derajatnya dipandang Allah tinggi, tetapi dipandang manusia ada yang rendah. Ada juga yang dipandang manusia tinggi, dipandang Allah rendah. Nah, yang kita minta, semoga kita senantiasa derajat kita dipandang tinggi menurut Allah dan dipandang tinggi menurut manusia. Itu warfa'ni. Kemudian wajburni, tutuplah kesalahan saya, tembellah kekurangan saya, bahkan tutuplah, lunasilah hutang saya. Itu artinya wajburni. Jadi ternyata dalam sholat pun kita juga minta kepada Allah hutang-hutang kita segera dilunasi. Allahumma amin. Nah, ini yang jawabnya amin paling kenceng ini senasib. Hutang-hutang kita segera dilunasi, wajburni. Itu luar biasa. Doa selanjutnya yang kelima, wahdini. Ya Allah, berilah kami hidayah. Selalu hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Banyak kasus, banyak kejadian orang yang tadinya beriman kemudian menjadi kafir. Ada lagi yang dari kafir iman kembali kafir lagi. Na'udzubillah, itu yang tidak kita harapkan. Kita memohon kepada Allah, semoga iman yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita tetap kekal abadi sampai saat kematian dengan husnul khotimah. Allahumma amin. Para pemirsa RG Channel yang saya hormati, doa selanjutnya apa? Warzuqni, berilah kami rizki. Rizki itu artinya luas, bisa berupa materi, bisa berupa kesehatan, bisa berupa umur panjang, bisa berupa keturunan, bisa berupa jabatan. Itu rizki semua dari Allah. Warzuqni, berilah kami rizki, terutama rizki yang halalan thayyiban, rizki yang halal, yang bagus, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'afini wa'fu anni, berilah kami ampunan, ampunilah kami dosa besar ataupun dosa kecil. Kita punya dosa kepada Allah. Ada kalkulasi dosa besar, ada dosa kecil. Dosa besar itu bahasa Jawanya itu molimo, maling, madon,
madat, main, mabuk, itu dosa-dosa besar. Kalau dosa kecil, ya dosanya mata, nonton TV, nonton film, itu dosa-dosa kecil. Semua dosa besar dan dosa kecil kita minta semoga Allah menghapus dan mengampuninya. Allahumma amin. Itu 8 doa yang kita baca saat duduk di antara dua sujud. Tahunnya tahun berapa kemerdekaan kita? Tahun 1945. Ini kalau dijumlahkan angka 1945. Itu kalau 1 ditambah 9 ketemu 10. Angka 10 itu angka yang tidak bisa dihitung. Artinya angka yang kosong, artinya itu 10. Ini yang biasa hitung-hitungan angka ini. Tinggal 4 dan 5. 4 dan 5 itu kalau dijumlah ketemunya 9. Apa hubungannya dengan sholat? Angka 9, yaitu kalau kita ingin sholat kita sempurna, sholat kita khusyuk, di dalam tubuh kita ada 9 lubang yang harus kita jaga. Ingat, 9 lubang. Pernah ngitung belum ini para pemirsa? Di tubuh kita itu ada 9 lubang, harus kita jaga. Ya, sekarang kita satu persatu, mulai dari mata. Mata ada 2 lubang mata. Mata itu walaupun nggak kelihatan ada lubangnya yang masuk ke dalam tubuh, masuk ke dalam perut kita. Buktinya apa? Kalau sakit mata dikasih tetes mata, tenggorokan rasanya pahit. Itu berarti obat mata masuk ke dalam tenggorokan. Ada lubang yang masuk. Maka saat sholat mata harus kita jaga. Perintah Nabi, dok maudhi'a sujudik, pandanglah tempat sujud. Dengan kita memandang tempat sujud, insya Allah sholat kita akan lebih khusyuk. Coba bayangkan, ada orang sholat di pinggir jendela. Ya sudah, ada orang lewat, nengok. Ada orang tertawa, tengok. Itu maka nggak akan pernah khusyuk. Apalagi sholat sambil nonton ke atas, ada cecek kawin. Sholat sambil nonton cecek kawin, Masya Allah. Ya nggak bakalan khusyuk. Ini, pandanglah tempat sujud, mata kita jaga. 2 lubang hidung harus kita jaga pula. Sebab apa? Kalau kita lagi sholat, ada tetangga goreng ikan asin, baunya masuk ke hidung, ya bikin perut keroncongan. Nah ini, sholatnya jadi rubah lagi, perutnya keroncongan. Jaga juga 2 lubang telinga. Kita sholat, usahakan tidak mendengar apapun. Kalau sholat ada suara macam-macam, bakalan tidak khusyuk. Maka telinga juga kita jaga. 2 lubang mata, 2 lubang hidung, 2 lubang telinga, ada 6. 1 lubang mulut. Ini lubang mulut juga harus kita jaga. Jangan sampai saat kita sholat mengucapkan apapun yang di luar bacaan sholat. Mengucapkan yang di luar bacaan sholat itu bisa membatalkan. Walaupun 1 huruf tapi ada artinya. Apa? Kalau dalam fikih dicontohkan qi. Qi itu cuma 1 huruf tapi artinya jagalah. Itu yang bagi yang tahu. Qi, jagalah. Anda sholat, temannya bilang,
Pak ini HP-nya jenengan ketemu di kamar mandi. Lah kok tiba-tiba sambil sholat jawab ki, ya itu batal sholatnya. Artinya jaga HP-nya tolong disimpan. Itu batal sholatnya. Jadi jangan sampai kita sholat mengeluarkan ucapan yang di luar bacaan sholat. Termasuk harus kita jaga saat dehem, saat batuk. Kalau tidak terpaksa harus batuk, terpaksa harus dehem, itu jangan dilakukan. Itu ada 7 lubang yang kita jaga. Katanya 9, oh ya masih 2. Yang 2 lubang silahkan cari sendiri. Ini berbahaya kalau saya sebutkan. Yang pasti 2 lubang itu pun juga harus kita jaga. Kalau tidak ingin sholat kita rusak. Coba sholat kok kentut, ya batal sholatnya. Walaupun kentutnya nggak dengar, kentutnya tipis, kentutnya kecil, ya tetap batal. Itulah para pemirsa RK Channel yang saya cintai, saya banggakan. Kita sebagai umat Islam bangsa Indonesia harus bersyukur ternyata Allah memilihkan kepada kita saat kemerdekaan adalah hari yang istimewa. Tanggal 17 bulan Agustus tahun 45 bertepatan dengan hari Jumat di bulan suci Ramadan. Masya Allah, subhanallah, itu pilihan Allah yang harus kita jaga dan harus kita syukuri. Merdeka, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.